Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam, mahasiswa IDN. Hari ini saya mau menjelaskan tentang Date Picker ya. Date Picker sama plugin INTL. Jadi ini tampilannya yang bakal kita build ya aplikasinya. Jadi saat diklik pakai left button Date Picker-nya, nah nanti dia muncul tampilan seperti ini. Ini udah bawaan dari widget Date Picker ya. Bukan. Iya, Show Date Picker namanya. Udah bawaan dari situ. Nih. Dan ini saya akan buat juga jadi di tanggal sebelumnya itu dia nggak bakal bisa diklik tuh. Warnanya abu-abu yang bisa diklik cuman dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kayak gitu. Di sini juga kalau kita lihat tahunnya bisa disetting dari 99 sampai 2025. Kalian juga bisa setting terserah. Kalau diklik OK misalnya kita pilih tanggal 31 Desember ya. Saat diklik OK keluar Desember 31 2021. Oke, langsung aja kita ke view. Command palette, Flutter new project application. Select a folder to create project in. Kita namain date aja, date YouTube. Kita biarin projectnya jalan. Oke, udah jadi, aplikasinya udah di running. Udah ini kelar. Di situ langsung kita hapus kelas-kelas yang nggak dibutuhin. 3 kelas ini nggak dibutuhin. Kita bikin stateless widget. Kita namain my app. Kita kasih dia material app. Home-nya kita namain homepage. Kita bikin homepage di bawah aja biar cepet. Stateful ya kita bikin karena kita pengen update tampilan. Home page. Kemudian di sini baru kita bikin scaffold. App bar, title, text. Kita namain Date Picker. Kemudian di body kita kasih widget center. Kemudian child-nya kita kasih kolom. Kita kasih main axis dulu biar dia ke tengah. Main axis center. Kemudian kita kasih children. Children yang pertama text. Kita isi data dulu aja. Kita styling di dalam ini stylenya. Text style. Kita kasih font size-nya gedein 40 misalkan. Kemudian kita kasih size box di bawahnya. Kita kasih tinggi 40 dah. Kemudian baru kita kasih elevated button. Compress-nya kosongin dulu. Child-nya kita kasih text. Kita namain Date Picker. Oke, baru di sini kita isi compress-nya namanya Show Date Picker. Dia ada konteks, ada initial date. Initial date kita isi tanggal hari ini. First date kita isi date time. Ini dia minta tahun awal ya. Tahun awalnya kita setting 199. Last date-nya nih dia minta tahun akhir. Kita isi 2025 aja, nggak usah kejauhan. Ini juga jangan jauh-jauh sih, ini 2015 aja tahun awalnya. Kita ini ada yang merah, mungkin kurang titik koma di sini. Kemudian ini kita running.
ada error dart HTML ya, kita nggak perlu. Kita hapus saja di sini. Kita stop dulu. Kemudian kita F5 lagi. Oke, kita udah lihat ini aplikasinya. Kalau kita klik, nah muncul ya tanggalnya, ini saya jelasin. Initial date itu yang ini, tanggal 5, yang ada biru-birunya. Jadi kalau misalkan kita pengennya tanggalan awalnya mau di mana, misalkan di setiap awal bulan, ya udah kita tulis saja setiap awal bulan 1 Desember misalkan gitu. Cuman sekarang saya pengen datetime.now sekarang berarti nih. Kemudian first date-nya 2015. Jadi kalau misalkan diklik di sini itu cuma sampai 2015, akhirnya juga 2025 tuh ya. Yang bawahnya nggak bisa. Oke, selanjutnya yang saya pengen kasih lihat adalah gimana kalau misalkan saat kita pilih tanggal 16 terus kita klik OK, datanya tampil di sini. Gimana caranya? Caranya kita bikin di sini string dulu di bawah sini. String date time. Date aja ya. Date. Ini isinya bakal date time.now dulu. Cuman dia pasti kalau ini kan error juga ya. Bisa kalau misalkan ini diganti datetime nih. Terus kita taruh di sini date to string. Kalau misalkan kita refresh, dia bakal rusak tuh kayak gini. Karena kita punya package namanya intl untuk merapihkan yang tadi. Jadi kita copy aja di sini ininya, plugin intl-nya. Kita taruh di pubspec YAML. Terus kasih Cupertino di bawahnya Cupertino ya. Terus Ctrl save, Ctrl S. Baru di sini kita pakai yang namanya date format. Di sini kita ganti jadi string karena memang nanti kembaliannya string akhirnya. Ini kita pakai date format dari intl, belum ada. Saya tunggu runningnya selesai. Oke, kalau udah date formatnya udah muncul tuh dari intl ya, package intl. Kemudian date format ini ada yang namanya, nah ini settingan ya, YMMMD misalkan YMMMD format datetime now. Ini kalau misalkan kita save, lihat tipe datetime is not a subtype of type string. Kita save, kita restart. Lihat, udah muncul ya. Ada lagi yang M-nya 4. M-nya 4 tuh jadi nggak disingkat. Nah, nggak disingkat ya. Oke, kemudian saat kita klik, kita pengennya update gitu. 10 Desember. Nah, tapi ini masih 5 Desember. Caranya gimana? Caranya, show date picker itu kan punya, kalau kita lihat ini future ya. Kalau future, jadi saat kita klik, nanti dia menghasilkan sesuatu. Jadi kita kasih den aja di sini. Di sini den. Nah, dia punya parameter value. Parameter value ini isinya tanggal yang kita klik. Jadi kalau misalkan kita ke sini, tanggal 14, nanti isi value-nya tuh tanggal 14 Desember. Tinggal kita tampilin aja value-nya. Gimana cara nampilinnya? Tinggal kita tulis aja date sama dengan value. Enter. Cuman dia merah. Karena dia kan future, jadi dia bisa null ya. Jadi biar nggak bisa null gimana? Ini kita kasih if else ya. Kalau date-nya bukan null, maka tampilin
Tanda tanya mana? Nah, gitu. Date sama dengan value. Oke, sekarang ini kan date tipenya string. Value ini tipenya datetime. Jadi kita masukin, kita bikin value-nya ini jadi string. Sebenarnya bisa value to string. Cuman nanti nggak rapih lagi hasilnya kayak tadi. Jadi kita butuh yang namanya date format. Ini kita copy aja nih, date format. Copy. Kita taruh sini. Nah, datetime now-nya kita ganti jadi value. Gitu. Cannot be assigned to the parameter. Bukan, kalau value-nya bukan 0. Oke. Kemudian kalau misalkan value-nya ternyata 0, ya date format time-nya kita ganti aja, kita bikin jadi hari ini gitu. Date time now gitu. Sebenarnya udah oke, cuman belum bisa tampil karena dia belum ada set state tanggal 10. Masih 5 Desember. Jadi biar bisa tampil itu kita butuh yang namanya set state di sini. Ini value-nya nih kita masukin sini aja. Ctrl X. Oke. Kan? Jadi saat kita pilih date picker, kita mau pilih tanggal 22 Desember. Tanggal 22 munculnya. Kalau misalkan kita 0 tuh di cancel. Tanggal, oh masih tanggal 22 ya. Cancel, nggak apa-apa masih tanggal 22. Tanggal 4 Desember, oke. Gitu. Kemudian, kita ke apa lagi ya yang perlu kita ganti. Oke, sekarang kita belajar gimana caranya kita unselect ini nih yang tanggal 18. Jadi kita pengennya nggak bisa dipilih gitu. Ada namanya di sini ada namanya select table day predicate. Dia mintanya function yang punya parameter day. Ya, nah ini return-nya tapi boolean. Kita kasih return true dulu. Return true itu artinya semuanya dipilih gitu. Jadi ya nggak terjadi apa-apa sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita refresh date picker, ya nggak terjadi apa-apa ya. Nah, kita pengen tanggal yang setelahnya itu nggak bisa dipilih. Misalkan kita pengen milih tanggal lahir. Jadi tanggal setelah tanggal 5 Desember nggak bisa dipilih gitu. Caranya day dot is after, hari setelah day date time dot now itu return-nya false. Day is after date time now. Kita pakai if else ya. Di sini kita masukin if day is after date time now. Di sini kita potong, kita cut ke sini. Nah, ini return-nya adalah false. Selainnya return-nya true. Kalau kita refresh, kita ke date picker lagi. Nah, tanggal 6, 7, 8, 9, 10 nggak bisa dipilih. Atau kita pengen bikin tanggal buat janjian. Jadi nggak mungkin dong tanggal 4 sama tanggal 3 Desember nggak mungkin kita pilih, gitu kan. Tanggal 4 sama tanggal 3 nggak mungkin kita pilih, karena tanggal 4 sama tanggal 3 udah lewat. Jadi kita pengen tanggal yang udah lewat nggak bisa dipilih. Gimana? Ya is before. Tapi kalau misalnya kita save begini, error. Karena date day-nya ini isinya hari ini. Jadi hari sebelum hari ini bakal nggak bisa dipilih. Tapi tanggal 5-nya juga nggak bakal bisa dipilih. Padahal initial date-nya kita pilihnya date time now. Jadi nanti dia bakal error. Biar nggak error, di sini kita kasih subtract kecuali duration days
satu, kecuali satu hari gitu yang nggak bisa dipilih, yang bisa dipilih yaitu hari ini gitu kan. Jadi kalau kita save, kita restart, kita pilih date picker. Tuh, jadi mulai tanggal 4 nggak bisa dipilih ya, tapi tanggal 5 masih bisa dipilih. Kalau misalkan subtract-nya kita hilangin, dia error gitu, ada exception gitu. Lanjut sekarang kita mau rubah tema ya, rubah tema. Tema tuh di builder. Jadi temanya mode gelap misalkan. Dia pakai builder, parameter builder, terus ada function child. Nah, child ini isinya kontainer ini nih, kontainer ini. Jadi harus kita panggil lagi. Jadi di sini return-nya tem dulu, datanya, data, kita ganti .dark ya. Jadi bakal gelap. Nah, child-nya ini kita isi dengan child ini. Tapi dia merah karena ada null safety sekarang. Tuh, jadi kita pengen bikin kalau nggak null, tampilin child. Kalau misalkan null, tampilin kontainer kosong. Gitu. Oke, sekarang ini kita kasih titik koma. Mana tadi titik komanya? Biar nggak error. Di atas ini, titik koma. Ya, gitu. Kemudian, kita save. Kita restart. Saat kita klik date picker, nah jadi dia mode gelap. Seperti itu ya. Saat kita klik tanggal 15 Desember, muncul tanggal 15 Desember. Kalau misalkan kita cancel, tetap 15 Desember. Karena kalau misalkan di cancel, larinya ke sini nih. Date format YMMD. Jadi nggak jalan ini datetime.now-nya. Ya ini kurang, nggak tahu sih ini logikanya gimana kalau di sini. Ya langsung udah ya. Udah mau maghrib, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.